Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Ibu, Udauni dan Udauni Asisten. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang tugas besar teknik penyaluran Ekuadronese dengan dosen pengampu Ibu Regina Martatila dan asisten Uni Kaila Briana Tetrian. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 4B terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Syifa Yuninda Desman dengan BP 1031, lalu yang kedua ada Fikri Setiaji dengan BP 2003, dan saya sendiri dengan BP dan saya sendiri Rosa Widadana dengan BP 3010, dan yang terakhir ada Abdullah Rajab Sani dengan BP 7005. Langsung saja untuk yang pertama ada gambaran umum yang akan disampaikan oleh Rajab. Kepada Rajab dipersilakan. Baik, terima kasih moderator uh, untuk gambaran umum Kecamatan Nagaribayang Utara yaitu dengan Kota Tarusan merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan di mana untuk letak koordinatnya itu terletak di koordinat 1 derajat 0829 dan 129 12 bintang timur. Lalu untuk luas wilayah Kecamatan Empat Nagaribayang Utara itu terletak di uh, 1100852 Lintang Selatan dan 13958 Bintang Timur. Dan Kecamatan Bayang itu dapat dilihat pada slide. Lalu untuk luas wilayah sendiri untuk uh, Kota 11 Terusan itu seluas 425,63 km kuadrat. Lalu untuk Negari 4 Bayang Utara itu 242,33 km kuadrat serta untuk Kecamatan Bayang memiliki luas wilayah terkecil yaitu seluas 80,92 km kuadrat. Next. Selanjutnya itu untuk data curah hujan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel itu kami ngambil dari data tahun 2013 sampai tahun 2022 dari bulan Januari sampai Desember. Next. Next. Lalu untuk data curah hujan ladang padi itu kami ambil 3 stasiun seperti yang telah terlihat pada slide. Next. Selanjutnya itu data curah hujan maksimum, di mana data curah hujan maksimum pesisir selatan ini didapatkan itu dengan rata-rata untuk tahun 2013 itu 3006,5, untuk 2014 2540 hingga 2022 dapatkan 3086. Itu diambil dari 3 stasiun itu stasiun Nanggalo, Ladang Padi dan Jalan Berantai, di mana stasiun utamanya itu stasiun Nanggalo. Next. Berikut adalah kurva dari yang didapatkan atau kurva didapatkan dari hasil curah hujan sehingga dapatkanlah faktor koreksinya itu uh, 0,21. Next. Setelah dapatkan faktor koreksi tadi itu maka dihitunglah dari stasiun utama tadi ditambahkan dengan faktor koreksi sehingga dapatkanlah curah hujan tahunannya itu untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 itu 391 hingga 1600. Lalu untuk tahun 2017 hingga tahun 2022 yaitu 776 hingga 2772. Next. Selanjutnya yaitu untuk hasil pengukuran itu. Untuk hasil pengukuran yaitu didapatkanlah eh, dari pengukuran hasil dispersi statistik dapatkanlah rata-rata itu 1296,649. Next. Berikut adalah contoh perhitungan dari data curah hujan itu dari data-data di atas dapatkanlah nilai S-nya itu 800,16, nilai CV-nya itu 0,6171, lalu untuk nilai CS-nya itu min 0,3157 serta untuk nilai CK-nya itu 14,293. Next. Selanjutnya itu hasil pengukuran dispersi logaritma itu didapatkan jumlah rata-ratanya itu pada nilai dengan nilai rata-rata itu 2,99. Lalu untuk
contoh perhitungan. Next. Berikut adalah perbandingan dari uh, nilai parameter logaritma dan parameter statistik. Itu dengan parameter logaritma, di mana parameter yang dilihat itu adalah XR, SX, CS, CK, dan CV. Untuk data bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya itu analisis curah hujan dengan distribusi normal. Itu didapatkanlah nilai RT atau nilai rata-rata untuk 5 tahunnya itu 1929,64 mm. Dengan untuk pada tabel analisis nilai curah hujan rencana distribusi normal untuk periode ulang tahun 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun dapat dilihat pada tabel di bawah. Next. Selanjutnya adalah analisis curah hujan distribusi log normal. Di mana pada analisis curah hujan distribusi log normal ini kita juga mencari untuk periode ulang tahun 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Di mana didapatkanlah nilai S-nya itu 0,36,58 sehingga untuk keterangan hasil nilai analisis curah hujan distribusi log normal dapat dilihat pada tabel di bawah. Next. Selanjutnya adalah analisis curah hujan distribusi log persen 3. Itu untuk hasilnya dapatkan seperti tabel di bawah. Berikut adalah contoh perhitungan itu uh, dari hasil interpolasi itu didapatkanlah untuk log R, nilai R5 tahunnya itu 2051 mm. Next. Selanjutnya adalah analisis curah hujan dengan distribusi Gambel itu dapatkanlah nilai SD-nya itu 800,1578. Sekian kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rajab. Untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh Siva, kepada Siva dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya itu analisis curah hujan yang dengan distribusi Google. Dari data di atas itu diperoleh X rata-ratanya itu 1296,65 dengan dapat S-nya 103,80. Dengan nilai periode ulang 5 tahunnya itu YT-nya sama dengan 1,499 dan YN-nya itu 0,459. Dan dapat KT-nya itu 1,0959. Untuk periode ulang 5 tahunnya dapatkan 701,38 mm. Next. Nah, untuk tabel sini didapatkan periode ulangnya untuk rata-rata curah hujan rata-ratanya yang periode ulang 5 tahun 2173,5, untuk yang 10 tahun 2805,8, dan untuk yang 15 tahun itu 3088,12. Next. Nah, berikut adalah hasil analisis curah hujan rencana maksimum. Next. Selanjutnya itu pemilihan jenis distribusi. Didapatkan ada distribusi Gumbel, distribusi log persen 3, distribusi log normal, dan distribusi normal. Next. Nah, untuk perbandingan syarat-syarat distribusi, yang pertama adalah normal. Untuk CS-nya itu 0, CK-nya sama dengan min. Untuk hasil perhitungan itu 0, didapatkan 0,28 yang tidak sama dengan 0, dan 1,97 tidak sama dengan 3. Dengan keputusannya itu tidak. Dan untuk didapatkan log persen 3 untuk syaratnya selain dari yang di atas tadi, dan untuk keputusan itu memenuhi. Dari berdasarkan perbandingan hasil perhitungan di atas, maka dapat dipilihlah distribusi yang memenuhi itu adalah distribusi persen 3. Next. Nah, untuk uji sebaran C kuadrat, di mana XH, rumusnya XH2 sama dengan sigma dari 0I kurang EI kuadrat per EI. Untuk perhitungannya, yang pertama jumlah kelas didapatkan 4,3, itu 4 kelas. Untuk derajat kebebasan dapat 2. Dan untuk ET-nya itu sama dengan N per K didapatkan 2,5. Untuk DX-nya itu 248,67 dan X awalnya didapatkan min 101,34. Next. Nah, untuk di atas ini ada perhitungan dari X2 yang sebesar 4,4
yang kurang dari nilai X2. Dan pada tabel uji C kuadrat ini yang besarnya 5,991. Nah, didapatkan pengujian kecocokan penyebaran distribusi log persen 3 itu dapat diterima. Next. Selanjutnya itu analisis waktu konsentrasi dan intensitas. Untuk nilai intensitas itu dapat periode ulangnya 5, 10, 15 tahun dengan metode log persen 3 yang rumusnya I sama dengan RT per 24 dikali 24 per T pangkat 2 per 3. Dapatkan rekapan tabel intensitasnya. Dan untuk di slide dapat grafik intensitas curah hujan maksimum berbagai kala ulang. Next. Untuk perhitungan debit banjir bencana itu nilai intensitas menggunakan metode Mononobe. Nah, untuk perhitungan ini memakai rumus TC sama dengan 0,76 kali A pangkat 0,38. Dapatkan TC-nya 5,9 jam. Next. Didapatkan untuk blok A untuk nilai konsentrasinya dengan luas 220,78 dengan TC-nya 5,9. Untuk blok B itu 186,56 luas kilometer kuadrat dengan TC-nya itu 5,5. Nah, untuk blok C luasnya itu 212,74 kilometer kuadrat dan untuk TC-nya itu 5,8. Nah, untuk blok D luasnya 183,02 kuadrat dan untuk TC-nya didapatkan 5,5. Dikarenakan durasinya itu lama suatu kejadian dan intensitas hujan itu berlangsung pada durasi pendek, dan hujan meliputi daerah yang luas. Untuk kombinasi dari intensitas hujan ini tinggi dengan durasi yang panjang jarang terjadi apabila berarti jumlah besar volume air itu bagikan ditumpahkan dari langit. Next. Untuk perhitungan intensitas hujan dapat dilakukan dengan persamaan I sama dengan XT per 24 kali 24 per T, didapatkan hasilnya 218,62,32 mm per jam. Didapatkan intensitas hujan per bloknya. Next. Berikut itu koefisien pengaliran untuk wilayah A dengan penggunaan lahannya blok A, blok B, blok C, blok D itu agri kebun, semak, agri sawah, dan pemukiman. Untuk nilai koefisien limpasannya dapat dilihat pada slide. Next. Nah, untuk perhitungan debit limpasan, untuk contoh perhitungan itu pada blok A memakai rumus CA sama dengan sigma CI dikali AI per A total. Dapatkan hasilnya 0,0531. Maka didapatkan debit limpasan pada blok A itu sama dengan di periode 5 tahun 721,2402 meter kubik per detik. Baiklah, sekian dari saya, dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Siva. Untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu untuk perhitungan nilai limpasan C-nya dapat dilihat pada tabel untuk perhitungan nilai limpasan tiap bloknya. Lalu untuk selanjutnya ada debit puncak limpasannya dapat dilihat juga pada tabel. Untuk selanjutnya adalah pemilihan strategis. Yang pertama ada muka air tanah, lalu yang kedua ruang lingkup proyek, dan yang ketiga ada penggunaan air operasional, dan yang keempat ada peninjauan arah aliran sungainya. Untuk selanjutnya ada kriteria penggunaan jenis GI, yang dimana jenis GI itu ada bioretensi, basin infiltrasi, padat infiltrasi, biofiltrasi, stormwater planter, dan saringan pasir. Lalu didapatkan untuk blok A dan B itu memiliki lahan kosong yang lebih banyak menggunakan bioretensi dengan 2 bioretensi pada tiap bloknya. Dan untuk blok C dan D itu menggunakan bioretensi juga. Dapat dilihat pada peta bloknya, yaitu yang pertama ada blok A dan blok B, lalu untuk blok C dan blok D-nya. Selanjutnya yaitu perhitungan kapasitas GI-nya, yaitu didapatkan rumusnya ada F resapannya sama dengan TE per 24 dikali A total dikali K. Dan ini adalah contoh perhitungan kapasitas GI-nya. Untuk blok A-nya yang dipakai adalah bioretensi dan basin filtrasi, yaitu dapat dilihat bioretensi didapat resapannya yaitu 89.179,167 meter kubik, dan untuk basin infiltrasi 4.910 meter kubik. Lalu untuk blok B-nya
biar retensi didapat 20.187,5, lalu untuk pasien invertasinya 305 meter kubik, lalu untuk blok C-nya biar retensinya 253.505,417 meter kubik, dan untuk pasien invertasinya dapat 4.910 meter kubik. Dan untuk blok D-nya juga memakai biar retensi didapatkan hasil 231.320,417 meter kubik, dan untuk pasien invertasinya ada 1.723 meter kubik. Dan untuk selanjutnya perhitungan debit saluran drainase yang akan disampaikan oleh Fikri. Kepada Fikri dipersilahkan. Baiklah, kepada moderator untuk blok A, untuk debit saluran drainasenya, dapatkan hasil 103 meter kubik per detik, dan untuk volume saluran drainase didapat 185.400 meter kubik. Untuk volume limpasan didapatkan hasil 91.311 meter kubik. Dan untuk rekapan volume green infrastruktur dan volume saluran drainase dapat dilihat pada tabel. Next. Selanjutnya untuk blok B, untuk rekapan volume green infrastruktur dan volume saluran drainase, yaitu basin infiltrasi, bioretensi, volume limpasan, dan drainase dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya untuk blok C, untuk rekapan volume green infrastruktur dan volume saluran drainase, yaitu berupa sumur resapan, bioretensi, volume limpasan, dan volume drainase dapat dilihat dalam tabel. Dan dari pembangunan fasilitas GI sebesar 98.360 meter kubik atau 14,87% dari volume limpasan awal hingga blok C ini telah next. Selanjutnya untuk blok D, untuk rekapan volume green infrastruktur dan volume saluran drainase, yaitu berupa basin filtrasi, bioretensi, volume limpasan, volume drainase dapat dilihat pada tabel. Next saja. Berikut adalah gambar dari desain dari sumur resapan. Next. Berikut adalah potongan AA dan potongan BB dari sumur resapan. Berikut yang kedua adalah potongan denah dari bioretensi. Selanjutnya adalah potongan dari denah bioretensi. Untuk berikut adalah denah dari penampang saluran drainase. Baiklah, untuk kesimpulan adalah periode desain yang direncanakan pada Kabupaten Pesisir Selatan yaitu selama 15 tahun, yang dibagi dalam 3 tahap perencanaan, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Daerah perencanaan sistem penyaluran limbah Kabupaten Pesisir Selatan dibagi menjadi 4 blok pelayanan, yaitu blok A, B, C, dan D. Selanjutnya untuk sistem penyaluran ekodrainase Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan fasilitas green infrastruktur, bioretensi, dan basin filtrasi pada blok A, blok B, blok C, dan blok D. Tiket pelayanan Kecamatan Kranji untuk perpipaan yaitu tahap 1 sebesar 85%, tahap 2 sebesar 90%, dan tahap 3 sebesar 95%. Selanjutnya untuk penyimpanan air yang dihasilkan dari pembangunan fasilitas green infrastruktur basin infiltrasi blok A sebesar 4.910 meter kubik, untuk blok B 305 meter kubik, untuk blok C 4.910 meter kubik, dan untuk blok D sebesar 1.723 meter kubik. Dan berikutlah daftar pustaka. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fikri. Mungkin sekian dari hasil diskusi kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator izin menutup. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,